Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 Atin dan kelas 3 Al-Azhar yang soleh dan solehah, hari ini Ustazah Dia akan menyampaikan materi budaya Banyumasan bab kedua, yaitu tentang makanan khas Banyumas yang bernamakan cimplung. Ada yang pernah mendengar nama makanan satu ini? Siapa yang tahu cimplung? Apakah kalian pernah mencoba makanan khas Banyumas ini? Kalau pernah, bagaimana rasanya? Ya, cimplung adalah salah satu makanan khas tradisional Banyumas yang terbuat dari singkong yang direbus dengan badek atau air nira. Badek atau air nira itu apa? Nah, nira itu merupakan cairan yang disadap dari bunga kelapa manggar oleh petani penderes. Nira mengandung gula, ya, jadi rasanya manis. Nah, berikut ini proses pengambilan air nira yang dilakukan oleh petani kelapa atau yang disebut dengan istilah penderes. Nah, ini proses pemotongan manggar atau bunga kelapa. Nanti airnya akan ditampung di sebuah wadah. Nah, itu namanya air nira. Nah, pemberian nama cimplung dikarenakan proses pembuatannya, yaitu singkong yang telah dikupas kulitnya dijatuhkan ke dalam badek yang mendidih, atau proses ini disebut dicemplungkan. Singkong yang baik untuk membuat cimplung adalah yang tua. Nah, bagaimana cara pembuatan cimplung? Yuk kita lihat video berikut ini tentang proses pembuatan cimplung. Check it out! Sekarang kita icip kudapan tradisional dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Namanya cimplung. Kudapan ini memiliki cita rasa manis. Asalnya dari gula murni, hasil rebusan air nira bunga kelapa. Fams, air nira biasa dijadikan bahan baku untuk membuat gula kelapa atau gula Jawa. Air nira kelapa biasa didapat dari bunga kelapa yang belum mekar. Petani nira kelapa biasanya menampung air nira ke dalam ember di atas pohon kelapa sejak pagi hari. Kemudian ember nira diambil pada sore hari. Pastinya naik pohon kelapa untuk menaruh dan mengambil nira butuh nyali yang tinggi. Salah-salah bisa kepleset dan terjatuh. Selain air nira kelapa, bahan utama cimplung adalah singkong. Kalau nggak ada singkong, boleh kok diganti dengan kelapa muda, pisang, talas, atau ubi, Fams. Kali ini sih kita pakai singkong dan pisang, Fams. Sekarang singkong dan pisang dikupas ya, kemudian potong dengan ukuran sesuai selera. Lalu air nira yang sudah dipanen direbus dalam wajan berukuran besar. Karena memasaknya butuh waktu sekitar 5 jam, jadi masaknya di atas tungku kayu kayak gini, Fams. Fams, biasanya cimplung dibuat berbarengan dengan memasak air nira kelapa. Maklum ya, kebanyakan pembuat cimplung adalah pembuat gula juga. Masak dulu air nira sampai mendidih. Masukkan deh singkong dan pisangnya. Oh iya Fams, katanya bunyi plung dari singkong yang dimasukkan ke dalam air rebusan nira lah yang mendasari penamaan nama cimplung. Tapi ada juga yang menyebutkan karena proses pembuatannya dengan cara dicemplungkan atau dicelup ke dalam air nira, maka disebutlah sebagai cimplung. Hehehe. Tak ada takaran pasti berapa air nira yang bisa digunakan. Berhubung membuat cimplung berbarengan dengan membuat gula Jawa, singkong atau pisangnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau wajannya terlalu penuh, bisa-bisa pisang dan singkongnya jadi hancur. Selain itu bisa merusak tekstur dan gula Jawa nanti. Jadi memasaknya juga nggak perlu terlalu lama. Cukup dimasak sampai pisang dan singkong empuk aja. Cukup setengah jam saja singkong dan pisang sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Sekarang singkong yang rasanya hambar bisa jadi manis. Sementara pisang yang tadinya belum terlalu matang dan asam bisa jadi empuk dan manis, Fams. Kalau mau semakin manis bisa ditambahkan dengan gula merah cair. Caranya larutkan gula merah dengan air sambil dipanaskan, Fams. Bisa tambahkan daun pandan biar aromanya wangi ya. Tinggal tuang deh larutan gula ke atas singkong dan pisangnya. Cita rasa cimplung emang enak saat masih panas, Fams. Manis dan legit banget. Cocok nih disantap sebagai camilan saat santai atau saat cuaca sedang dingin. Apalagi kalau disajikan bersama kopi pahit atau teh panas sebagai penawarnya.
Beuh, sempurna. Nah, itu materi tentang makanan khas Banyumas kali ini, yaitu cimplung. Kalian sudah tahu proses pembuatannya? Kapan-kapan kalian bisa mencoba membuat di rumah bersama ibu ya. Cukup sekian materi hari ini dari Ustazah. Terus semangat belajar dan rajinlah selalu. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.